Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin Mahdi dengan NIM 2305090-107. Saya anggota dari kelompok 1 tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kali ini saya dari kelompok 1 akan membahas tentang proyek UAS tentang toko sepatu online. Sedikit intermezzo dulu terkait sepatu online ini. Sebuah toko ingin memiliki sebuah toko sepatunya memulai digitalisasi, dan dia memerlukan sebuah toko online dan juga sistem informasi terkait manajemen sepatu, brand, kemudian transaksinya. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pada bagian user admin, yang dimana admin itu dapat mengelola sepatu, brands, kategori, transaksi, ataupun promo kode diskon itu juga bisa. Oke, langsung saja kita kunjungi halamannya. Pada toko sepatu tes ini proyeknya belum di hosting, masih pada lokal. Coba kita login terlebih dahulu dengan admin. Nah, ini sudah pada dashboard admin. Nah, di sini ada beberapa fitur ataupun fungsi-fungsi. Yang pertama ada brands. Nah, di sini seorang admin toko bisa menambahkan brands seperti pada gambar. Kemudian ada kategori, kemudian memantau transaksi yang diinputkan pelanggan melalui website untuk customer. Kemudian ada promo, kemudian ada sepatu itu sendiri, sepatu. Nah, biasanya seorang admin misalnya ada stok sepatu baru, namun brandnya belum dimasukkan ke dalam database sistem brands, bisa menambahkan. Misalnya yang belum ada itu Vans. Kemudian kita ambil logo yang sudah kita siapkan, Vans. Warnanya hitam-hitam nyarung. Nanti kita ganti, uploading file, tunggu sebentar. Nah, sudah terupload, kemudian create. Nah, kita buat lagi, coba satu lagi, misalnya Converse. Kita tambahkan lagi logonya. Kita lihat. Nah, ini ada. Cuma satu, ini aja. Yang hitam aja. Kita open. Sebentar. Oke, sudah. Kemudian create. Nah, sudah tersimpan, created. Kemudian coba kita cek pada brands. Nah, sudah tertambah pada bagian bawah. Karena warnanya nyaru, kita ganti mode. Nah, tadi kita nambahin pen, kemudian ada nambahin Converse. Kemudian kategorisasi. Nah, dalam sepatu sendiri kan terdapat banyak kategori ya. Ada yang buat lifestyle, running, gym, kemudian sandal. Ini bisa nambahin yang lain. Misalnya outdoor. Untuk ikonnya misalnya apa ya? Misalnya ini outdoor. Ini deh, misalnya ini. Udah ada tadi. Ini aja. Open.
Oke, sudah create. Nah, sudah ada, coba kita cek di kategori. Sudah tertambah pada bagian bawah. Kemudian kita beralih pada, tadi kan nambahin brands, kemudian kategori. Nah, kita coba nambahin sepatu. Kita tambahin, misalnya kita nambahin sandal. Kita masukkan misalnya kin sandal, price-nya misalnya 1,5 juta. Kemudian thumbnail gambar awal, thumbnailnya bagus, ini boleh open. Kemudian kita nambahin foto untuk detail dari sepatu. Dan sudah satu. Oke. Kita masukkan 1, 2, 3, tuh. Yang terakhir ini. Oke, setelah gambar, harga dan namanya sudah, kita inputkan size-nya apa aja. Ini dalam satuan EU 40 misalnya sampai 43 ataupun 44 boleh. 44. Oke, 41, 44. Kemudian kita kasih deskripsi dari sepatu Kim. Saya bingung, kita coba buka Kim Indonesia. Kita buka. Kita copy saja deskripsinya dari website aslinya. Tunggu sebentar. Kita coba aja pilih salah satu lah. Nah, misalnya kita copy ini deskripsinya. Kita copy semua, masukin ke deskripsi. Kemudian apakah sepatu ini populer, kita pilih ya ataupun tidak populer. Kategorinya, karena tadi kinnya bentuknya sandal, kita masukin ke sandal. Kemudian brandnya sudah saya tambahkan pada awal kin. Kemudian stok kita beri per size, kita beri misalnya 5 pasang ataupun 10, 5 aja bisa. Dan create. Oke, sudah created, sudah tertambah. Coba kita cek. Oke, paling bawah sudah kelihatan. Desktopnya 5, dia populer, ada yang bintang. Oke, lanjut untuk promo code. Nah, promo code ini sendiri adalah sebuah potongan harga dari yang namanya promo code. Dia potongan harga. Nah, si admin bisa memberikan promo code
Ya, misalnya 66 bulan Juni tanggal 6 gitu. Terus misalnya diskonnya 500.000. Kemudian klik create. Oke, sudah. Kita kembali untuk ngecek. Sudah record. Nah, sudah tertambah 66. Kemudian pada product transaction. Oke, pada product transaction misalnya seharusnya produk transaction itu datanya muncul ketika si customer itu melakukan pemesanan. Nah, misalnya kita dari admin lah, biar kita tahu apakah sistem ini berjalan apa enggak. Seharusnya itu datanya dari halaman depan ataupun halaman customer. Coba kita create. Misalnya pembeli beli bikin standar tadi, kuantitinya 1 aja, ukurannya 41, promo code misalnya tadi pakai 66 boleh. Nah, harga awalnya, kemudian diskon, kemudian total amount, kemudian klik next. Nah, ini masukkan data diri dari customer tersebut, misalnya ini next. Kemudian ini seharusnya langsung tergenerate dari customer dari website customer. Nah, karena kita nge-create-nya dari database ataupun dari admin, misalnya kita pakai ini, pakai dashboard, nanti dulu kita nokan dulu. Nah, setelah itu kita masukin bukti ia transfer ke rekening dari toko. Misalnya kita pakai ini, open. Oke, kita create. Nah, sudah ke created ya. Kita cek di product transaction. Nah, ketika admin muncul, ketika transaksi muncul, nanti admin akan mengecek pada sistem informasi toko sepatunya. Nah, tadi nambahin pada sepatu kin ini. Nah, si adminnya bisa melihat dia beli berapa, ukuran berapa, dia pakai promo apa enggak, kemudian alamat dan data diri dari customer, ada nama, city, kota, ataupun addressnya lengkap. Kemudian ada payment information. Nah, admin bisa melihat ini transfernya tuh udah masuk apa belum ke rekening toko ataupun rekening perusahaannya. Misalnya ini dummy aja ya, 130.000. Dia belum terverifikasi oleh admin. Nah, untuk kita terverifikasi ataupun si admin itu memverifikasi pembayaran dari customer, klik approve. Nah, admin akan mengapprove, confirm. Nah, tandanya sudah berubah, transaction approve. Dan artinya setelah transaksi terapprove ini, si admin akan mengemas sepatunya kemudian mengirimkan ke alamat customer. Nah, dari customer sendiri nanti bisa mengecek status pembayarannya apakah masih pending, belum di-approve sama admin, ataupun sudah sukses, yang artinya sudah di-approve oleh admin. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari sisi backend ataupun dari sisi admin. Kurang lebihnya saya mohon maaf ataupun minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan video dari yang sebelumnya pada sisi backend ataupun dari sisi admin toko. Nah, untuk video ini saya menjelaskan bagian untuk si customer melihat katalog sepatu dari toko tersebut. Oke, kita menuju pada halaman utama. Nah, karena
website ini didevelopment dengan layout mobile, walaupun diakses menggunakan website. Itu ada sisi menguntungkannya karena dari sisi development tidak perlu membuat dua platform, website atau mobilenya berbarengan. Jika pada saat development website menggunakan mobile, kita tidak perlu mendevelop lagi sebuah aplikasi mobile. Baik, kita mencoba dengan yang pertama. Nah, untuk tampilan mobile seperti ini. Nah, pada menu halaman pertama yaitu ada logo, notifikasi, search, kategori, kemudian ada sesuatu yang populer, kemudian ada sesuatu yang baru ditambahkan oleh admin toko. Oke, yang pertama kita dari atas dulu ada search, misalnya Nike. Kita search, nah muncul ya. Kemudian misalnya Kin, oke ada ya. Kemudian Speedcat, oke ada teman. Oke, untuk fitur search seperti itu. Kalau kita klik dan pencet bisa. Oke, kita kembali lagi pada tadi halaman utama. Nah, jika kita mengikut kategori, nanti kita akan lihat kategori apa saja yang termasuk pada produk tersebut. Misalnya ini sama juga dengan yang lain. Nah, ini sudah termasuk sudah terintegrasi dari sisi admin ataupun backend ya. Nah, ini ada sesuatu yang populer, misalnya kita buka. Oke, ada ukurannya, ada deskripsinya. Kemudian ini juga sama, ada detail produk yang baru ditambahkan. Yang di sini Sandalkin ini paling terbaru. Kemudian yang paling lama itu ada Nike. Oke, sekarang kita coba buat melihat detail suatu. Misalnya kita ini. Oke, di sini ada gambar, bisa kita klik, kita geser melihat detail-detail sepatunya. Untuk reviewnya ini masih dummy ataupun masih tampilan aja, belum real. Sementara untuk judul, gambar, kemudian deskripsi, brandnya apa, kemudian icon dari merek, kemudian size-nya itu sudah terintegrasi ataupun terkoneksi dengan backend dan database. Misalnya kita akan melakukan pemesanan, kita pilih ukuran 41 EU dengan harga 1,9 juta. Nah, kita diminta untuk memasukkan nama, kemudian email, kemudian berapa pasang yang akan kita pilih. Misalnya kita coba maksimalin. Nah, sudah mentok. Ini sudah mentok karena apa? Karena dari backendnya sendiri stoknya tuh tersedianya 10. Jika kita pencet-pencet terus ataupun kita tambahkan itu tidak bisa karena ya stoknya tidak bisa lebih dari itu. Kita coba kita pilih satu. Ini ada promo code. Ini yang kemarin kita tambahkan itu ada 666 dan diskonnya ada 500.000. Coba kita continue. Setelah itu akan ada pada menu delivery ini diminta untuk mengirimkan alamat, nama, city, kemudian kode pos. Kita klik selanjutnya, kemudian ada detail sepatunya tadi yang telah dipilih oleh usernya. Ada berapa pieces-nya, ada 1, ukurannya 41. Ini detail tadi yang baru dimasukkan. Nah, ini pada menu review and payment ini data itu belum disimpan pada database, namun data tersebut disimpan pada session. Jadi session itu sebelum penyimpanan pada database. Jadi setelah proses bukti transfer ini dikirimkan, misalnya ini open, nah sudah dimasukkan. Metode pembayarannya itu dengan transfer.
ke rekening dari perusahaan atau toko sepatunya tersebut. Kemudian bukti pembayarannya dimasukkan ke bukti transfer berikut. Nah tadi harga sepatunya ini pakai promo code dengan kodenya ini, diskonnya berapa, kemudian ada PPN 11%, kemudian ini delivery-nya belum terkalkulasi ya karena belum terintegrasi dengan API dari kurir ataupun jasa ekspedisi karena itu memerlukan kerjasama. Kemudian ini grand total untuk jika total dari harga awal dikurangi diskon kemudian PPN itu segini. Kemudian kita klik confirm. Nah di sini karena projectnya masih pada development, setelah disubmit tadi, kemudian data ini telah dimasukkan ke database ataupun dari sisi admin. Nah karena masih dalam masa development itu belum bisa. Nanti kalau ini sudah itu akan tampil halaman detail sepatu. Akan tampil halaman sepatu, terus kemudian bawahnya ada transaksi ID. Nah transaksi ID ini bisa kita copy, kemudian kita cek di menu cek order ataupun cek order apakah pesanan kita tuh sudah di-approve ataupun belum. Jadi begitu. Yang saya maksudkan tuh sebentar kita buka sesi adminnya. Sesi admin. Seharusnya itu langsung masuk ke paling bawah ini. Nah karena masih dalam pengembangan ataupun masih ada bug, jadi data yang tadi dimasukkan oleh si customer tuh belum bisa tersimpan pada database karena ada yang miscoding ataupun typo begitu. Seharusnya masuk ke sini, kemudian si usernya bisa mengecek dari booking transaksi sama pakai nomor HP. Misalnya ini, jadi nanti user diminta memasukkan nomor HP-nya sama booking transaksi. Nah setelah itu disubmit, kemudian akan tertampil sebuah halaman yang menampilkan itu statusnya pending ataupun sukses. Nah ketika pending itu yang artinya itu belum di-approve oleh si penjual. Nah jika telah di-approve misalnya begini, nah nanti pada sisi customer ketika dicek ordernya itu akan sukses. Nah ketika telah sukses yang artinya pesanan sedang dikemas ataupun sedang dan selanjutnya akan segera dikirim ke rumah si pelanggan. Baik begitu. Sebelumnya saya mohon maaf karena proyeknya masih dalam development. Jika saya kalkulasikan ini proyeknya sudah 90%. Baik, saya tutup video dalam pembahasan dalam sisi customer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya dari kelompok 1 izin tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menambahkan. Tadi setelah mengirimkan setelah mengirimkan bukti transfer ataupun bukti pembayaran ketika user klik confirm, nah setelah itu akan menuju pada halaman ini.
Kami akan memeriksa pesanan Anda, silakan cek order secara berkala. Nah, ini bisa di copy, kemudian kita bisa view booking. Nah, ketika diklik view booking, nanti akan diminta memasukkan tadi booking ID, kemudian nomor HP-nya ini. Ketika dimasukkan nomor HP, kemudian find booking. Nah, jika pesanannya belum di-approve oleh sisi admin ataupun dari penjualnya, nanti akan tampil pending. Nah, kalau jika sudah di-approve akan muncul sukses. Baik, seperti itu. Baik, sekian.